Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TS Channel. Halo bunda-bunda dan ayah yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama kami dengan Abi, Taufik, dan Umi, Syifa. Nah, di video kali ini kami akan membahas masih tema dalam edukasi. Edukasi 6 tips mengatasi anak yang susah berkonsentrasi dalam belajar. Apa sih berkonsentrasi dalam belajar itu? Oke, bunda dan ayah semuanya. Ya, pengertian dari konsentrasi itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada satu objek. Ya, dimana untuk konsentrasi dalam belajar ini anak-anak supaya lebih berkonsentrasi atau lebih fokus lagi dalam belajar. Karena permasalahan dalam susahnya berkonsentrasi belajar ini bisa mengakibatkan anak tidak mudah untuk menyerap materi, kemudian tidak fokus terhadap suatu materi. Penyebabnya sendiri antara lain yaitu terlalu banyak tugas yang dikerjakan. Kemudian ada pengaruh adanya penggunaan gadget. Nah, kita tahu di zaman sekarang kita sudah tidak kaget lagi karena anak-anak mulai dari kelas 1, 2, 3 itu sudah punya HP pribadinya masing-masing. Kalau di zaman kita dulu HP di Kelas berapa ya? Kelas berapa ya? SMP gitu SMP. ya. SMP. Itu kan masih yang cinit-mit gitu kalau ya. istilahnya. Jangan. Oh, gitu. Kemudian penyebabnya juga ada lain yaitu pola tidur yang kurang berkualitas. Nah, untuk tipsnya sendiri langsung saja untuk tips yang pertama. Berdoa sebelum belajar dan membaca Al-Quran. Kita tahu di video sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai manfaat untuk berdoa dalam belajar. Selain berdoa, nah ini ada membaca Quran. Nah, kenapa membaca Al-Quran? Nah, ternyata manfaat membaca Al-Quran meredakan stres dan rasa cemas, kemudian menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah, itu yang lebih penting. Maka sebelum belajar, ya alangkah baiknya membaca sepenggal surat ataupun ayat Al-Quran. Tips yang berikutnya Yaitu tips yang kedua. dua. Tips yang kedua yaitu ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Ice breaking adalah menghilangkan kebosanan, kejenuhan, kecemasan, dan keletihan dengan suatu gerakan yang menggali konsentrasi. Sekarang, Umi akan mempraktekkan contoh ice breaking yang jadi audiensnya Abi ya. Oke, Siap. Dihadapkan. Nah, Gimana sekarang Umi mau ajarkan dulu ya. Nah, tangan yang kanan, tangan kanan, ya. Abi kayak gini tangannya. Iya, kayak pistol. Pistol ya. Bunda dan ayah bisa mengikutinya. Kayak pistol dan tangan kiri 2. Iya, huruf ke angka 2. Angka 2. Nah, gitu. Berarti sini ke depan, ya, ke belakang. Ini ke belakang. Ke belakang. Oke. Sekarang nanti gantian. Yang tangan kiri kayak pistol, yang tangan kanan jadi 2. Jadi 2. Hitungan itu berbarengan. Iya, berbarengan. Nanti gini dulu nih, lambat dulu sok gak apa-apa. Coba ya. Gini, iya. Nah, sekarang lebih cepat sambil nyanyi. Ini bisa sambil nyanyi Atau mendengarkan musik. Nah, kita nyanyi Donald Bebek ya. Potong bebek angsa dikuali, Nona minta dansa 4 kali, sorok ke kiri, sorok ke kanan, la 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 la. Seperti itu ya. Boleh dipraktekkan kepada anak-anak bunda di rumah, boleh agar mereka tidak bosan untuk belajar. Selanjutnya ya tips yang ketiga.
Tips yang ketiga yaitu memilih metode belajar yang tepat. Nah, kita mesti tahu bahwasanya anak ini mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk gaya belajar anak ada 3 macam. Nah, yang pertama itu gaya belajar anak yang auditory atau yang mendengarkan. Dan ada gaya belajar anak yang visual, yaitu melihat dengan penglihatan. Kemudian ada juga yang kinestetik, sambil bergerak, sambil pegang apa gitu ya. Ada keunggulan ataupun ada kekurangan dari gaya belajar anak yang berbeda-beda ini. Nah, untuk gaya belajar auditory atau yang mendengarkan, keunggulannya dia lebih mudah memahami penjelasan guru dan orang tua. Kemudian lebih mudah menghafal, mudah memahami isi bacaan. Nah, adapun kekurangannya yaitu sulit berkonsentrasi jika berada di ruangan yang berisik dan seringkali sulit untuk diajak kontak mata. Ya, jadi kalau disuruh lihat dia lebih murung aja, nggak mau dilihat. Kemana aja gitu ya. Ya, padahal dia mendengarkan secara tidak langsung, dia belajar. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, dengan gaya belajar anak visual, nah ini keunggulannya sendiri adalah dia mudah memahami simbol ataupun gambar. Kalau kita ajarkan anak yang baru belajar tentang angka-angka ataupun tentang huruf-huruf, lebih bagus untuk mengajarkan anak seperti itu dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, itu bisa lebih mudah dihafal. Dan untuk kekurangannya sendiri, ya, untuk anak yang visual ini mudah kehilangan konsentrasi jika orang sekitarnya berlalu lalang, cenderung kesulitan jika harus berbicara di depan orang atau di depan umum. Untuk yang ketiga, anak yang belajarnya ini kinestetik. Keunggulan dari anak kinestetik ini yaitu memiliki keterampilan tangan yang lebih baik. Ini bisa dilatih ya, dari keterampilan tangannya, gitu ya. Kerajinan. Nah, dipraktekkan dengan membuat kerajinan ataupun dengan menggambar, gitu. Itu kan lebih banyak interaktifnya. Gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri bagi anak yang bergaya belajarnya kinestetik ini yaitu cenderung tidak bisa diam, ya, dan banyak tingkahnya, sehingga terkadang dicap sebagai anak yang bandel gitu. Nah, bukan bandel ya itu. Ya, karena memang tidak bisa diam. Oke, yang selanjutnya tips yang keempat. Menyanyikan atau mendengarkan lagu. Dengan mendengarkan lagu atau menyanyikan lagu, nah itu dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak. Cari lagu yang bisa membangun semangat anak. Tips yang ke-5. Tempat yang enak dan nyaman itu meminimalisir bagaimana adanya distraksi ataupun gangguan, ya, baik itu dari orang lain yang hilir mudik mungkin, atau mungkin ada suara bising, ada suara kendaraan. Jadi menghindari itu semua. Nah, usahakan kita memilih atau mencari ruangan yang enak gitu, kemudian kondusif. Yuk, kita belajar di mana? Di sini aja ya. Tristannya mana? Di sini aja. Di sini aja. Nah, di sini. Yes. Atau tidak, kita bisa memberikan pengarahan bagi orang-orang yang di dalam rumah supaya tidak berisik selama waktu belajar, gitu ya. Selanjutnya, tips yang ke-6. Tips yang terakhir yaitu jauhi gadget. Nah, dampak penggunaan dari gadget ini
Yang berlebihan mengakibatkan menurunnya konsentrasi belajar pada si anak. Anak mudah lupa dan susah menyerap materi pelajaran. Kenapa sih? Kok mudah lupa? Soalnya pikiran dia tuh gadget terus. Nah, jadi diusahakan sebelum belajar itu gadgetnya dipisahkan Dipisahkan dulu, disimpan dulu. atau disimpan dulu ya. Karena sebelum belajar HP-nya disimpan dulu ya, simpan dulu biar fokus konsentrasi belajarnya. Selama belajar tidak menggunakan gadget, terkecuali kalau ada pembelajaran yang Online ya. Nah, itu bisa diawasi orang Tua. tua. Bisa aja anak ini seperti mengerjakan soal ataupun tugas dari guru, ternyata ini malah mabar. Bisa bunda dan ayah awasi ya selama anak ini pembelajaran online atau pembelajaran daring. Ya itu saja mungkin. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, di subscribe, like, share, dan komen. Tuh. Sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat tentunya bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. See you.